Halo teman-teman, ini adalah konten video saya yang pertama dan saat ini saya sedang berada di Lebak Bulus. Setelah ini kita akan menuju ke MRT Jakarta untuk mengulas lift dan eskalator yang ada di sana. Oke, let's go. Sekarang kita menuju ke MRT Jakarta melewati koridor. Di stasiun Lebak Bulus ini kita bisa menggunakan lift menuju ke stasiun ini. Kita bisa menggunakan lift dari lantai 1 di jalanan tadi menuju ke terminalnya atau stasiunnya. Sebenarnya lift ini adalah lift untuk prioritas, dalam arti bahwa digunakan bagi yang berkebutuhan khusus, orang tua dan juga ibu hamil. Tapi pada masa pandemi ini, maka semua biar terscreening harus menggunakan lift menuju ke stasiun. Tipe dari lift ini adalah mesin tunggas, di mana tidak ada ruang mesin di atasnya dan mesin ada di bagian atas dari lantai ini. Kalau kita bisa lihat, ada mesin di atas sana dan juga kontrol panelnya ada di lantai paling atas. Ini adalah kontrol panel. Sebagai informasi, MRT Jakarta ini adalah menjadi kebanggaan buat kita semua, karena tidak semua negara punya MRT ya. Saya rasa hanya Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Bangkok sudah baru-baru aja di ASEAN yang memiliki moda transportasi seperti MRT. MRT adalah singkatan dari Mass Rapid Transport. Itu kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia namanya adalah Moda Raya Terpadu. MRT Jakarta memiliki 10 stasiun, dimulai dari Lebak Bulus sampai dengan ke utara menuju ke Bundaran HI. Dan ini adalah MRT fase yang pertama, karena nanti sekarang dalam proses juga dilakukan pembangunan untuk MRT Jakarta fase yang kedua. Rencananya dari Bundaran HI nanti menuju ke utara ke arah Tamrin sampai berakhir di stasiun Kota Jakarta. Oke, mari kita coba untuk melihat performa dari eskalator. Sebagai informasi juga, MRT adalah public transportasi, sehingga eskalatornya pun diwajibkan menggunakan tipe public transportation atau PTT. Sekarang saya sudah berada di dalam MRT. Kondisi sangat sepi sekali, sesuai dengan harapan saya, sehingga saya dengan mudah untuk melakukan syuting konten video saya ini. Oke, sampai berjumpa di stasiun MRT selanjutnya. MRT sebagai public transportation maka mewajibkan spesifikasi dari eskalator menggunakan tipe public transportation juga, di mana berbeda dengan eskalator yang biasa kita temui di shopping mall dan tempat yang lain. Maka untuk eskalator tipe public transportation ini mewajibkan menggunakan balustrade atau pagar yang ada di kanan dan kiri eskalator ini berupa solid plat metal stainless steel. Sedangkan untuk yang di shopping mall biasa kita temui menggunakan balustrade tipe kaca. Samping itu, untuk PT eskalator juga mewajibkan flat stepnya. Flat step ini yang ada di bawah ini ya, jadi dia datar dulu baru naik. Nanti penjelasan flat step dan spek-spek mengenai eskalator akan saya jelaskan di konten video-video saya berikutnya. Jadi flat step ini mengharuskan minimal 3
untuk yang ketinggian standar, dan untuk yang lebih tinggi di atas 10 meter bisa 5 flash step. Selain dari spek itu, untuk public transportation juga mewajibkan material dari step atau tangganya terbuat dari diecast aluminium. Jadi tidak boleh sama seperti yang di shopping mall itu bisa menggunakan tipe stainless steel composite dan juga diecast aluminium. Tapi untuk PT, public transportation, harus menggunakan diecast aluminium. Kita lihat di sini ada mereknya, dan coba kita naik. Satu lagi spek yang diwajibkan adalah mengenai kecepatan, karena public transportation membutuhkan kecepatan yang lebih tinggi dari eskalator yang biasa. Kalau biasanya menggunakan speed 0,5 meter per second, maka untuk public transportation menggunakan speed 0,75. Oke, pada saat tadi saya menggunakan eskalator ini, MRT-nya sudah datang, dan sebentar lagi saya akan pulang menuju ke stasiun Lebak Bulus. Tadi saya melihat ada lift panorama yang tipenya di luar atau outdoor, walaupun ini tertutup jadi bisa dibilang semi outdoor ya. Di lift ini kita bisa melihat secara detail tipe mesin roomless-nya, karena shaft-nya tidak tertutup, terbuat dari kaca, sehingga yang saya sebutkan tadi tipe mesin roomless bisa kita lihat dengan detail di sini. Jadi speknya masih sama, pintunya dari kaca untuk prioritas lift, dan kita lihat karena mesin roomless, dia bisa kita lihat dengan jelas mesinnya yang ada di atas. Ini adalah mesinnya. Mesinnya bisa kita lihat dengan jelas. Biasanya tipenya adalah gearless. Dia duduk ditopang oleh struktur dari shaft ini, yaitu H-beam. Dan berada tepat di atas rel dari lift ini. Terus kemudian juga kontrol-kontrol dan juga panel-panel yang lain seperti inverter, speed governor, itu ada di atas semua. Dan kontrol panel liftnya ada di lantai paling atas. Semoga dengan gambar ini kita bisa melihat dengan jelas ya. Untuk jelasnya mungkin saya akan panggil liftnya, dan kita lihat bagaimana dia bergerak menuju ke lantai atas ini. Nah, itu liftnya, keretanya sudah naik. Nah, bisa kita lihat dia tidak menabrak mesinnya ya. Terbuka, demikian. Speknya sama, through opening, masuk dari sini depan dan keluar dari belakang. Coba menggunakan lift tipe panorama ini yang ada di MRT. Posisi awal dia masih idle, lampu di dalam kereta masih mati ya. Coba kita tombol menuju ke bawah. Ya, lampunya nyala, dia terbuka. 2 pintu, through opening, depan dan belakang. Melayani 2 lantai, sama speknya untuk semua MRT lift, yaitu 13 orang 900 kg. Mereknya juga sama semua ya, seperti yang kalian lihat. Pintu terbuka di bagian sisi yang lain dan kita keluar. Secara performance menurut saya cukup bagus. Mungkin karena 2 lantai ya, sehingga
tidak ada hentakan-hentakan pada saat perjalanan tadi. Oke, saya berada di salah satu stasiun MRT di mana akses menuju ke dalamnya melalui pinggir jalan menggunakan eskalator yang ada di luar ya. Speknya hampir sama seperti yang sudah kita coba tadi, menggunakan public transportation eskalator, dan fast tag-nya juga sama 3. Kita coba naik ke atas. Speednya juga ini sama seperti yang tadi, lebih dari 0,5 meter second atau 0,75 meter second. Secara performance jalannya smooth, tidak ada hentakan-hentakan apapun. Dan di bagian atas sini juga flash stepnya sama, 3 datar baru dia masuk ke dalam. Masa pandemi COVID-19 ini, MRT Jakarta juga mempersiapkan untuk touchless button liftnya dengan cara menginjak untuk membuka, dan di dalam juga ada pijakan atau pedal untuk membuka menutup, dan juga lantainya, lantai 2 dan 3. Tapi ini mungkin masih dicoba sementara belum berfungsi. Selesai meliput di MRT, sekarang saatnya kita pulang. Kalian bisa like dan subscribe YouTube channel saya ini karena masih banyak ulasan-ulasan mengenai lift dan eskalator dari saya di tempat-tempat yang lain seperti shopping mall, office, ataupun apartemen. Terima kasih, sampai jumpa.